Bu Nini, hari ini kabar saya alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, kemarin seperti yang telah kita sepakati bahwa pada hari ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bu Ratna. Apakah Bu Ratna sudah siap? Sudah siap Bu Nini, monggo. Oke, baik Bu Ratna. Tujuan dari rangkaian supervisi akademik ini adalah untuk membantu Bu Ratna dalam mengembangkan dan meningkatkan kemampuan Bu Ratna dalam menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di dalam kelas. Nah, adapun supervisi akademik ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pra supervisi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Yang pertama yaitu pra supervisi. Seperti yang kita lakukan saat ini, saya akan melihat kesiapan Bu Ratna dalam melakukan kegiatan pembelajaran besok. Nah, dari kesiapan ini, kompetensi apa yang akan Bu Ratna kembangkan? Oke Bu Nini, untuk pembelajaran besok saya akan menerapkan kompetensi pertama yaitu kompetensi pedagogi. Yang kemudian yaitu akan menerapkan KSE Bu, kompetensi sosial emosional yang ada lima kompetensinya. Kemudian saya juga akan menerapkan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi pada murid. Baik Bu Ratna, Bu Ratna akan menyampaikan bahwa Bu Ratna akan mengembangkan kompetensi pedagogi, kemudian 5 KSE, dan yang terakhir adalah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang spesifik ingin Bu Ratna yang ingin saya observasi? Untuk besok Bu Nini, saya ingin Bu Nini mengobservasi saya tentang strategi penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu, karena sangat penting untuk pendidikan khususnya yaitu taman pendidikan anak-anak. Oh begitu, jadi Bu Ratna besok ingin saya mengobservasi tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, apa alasan Bu Ratna ingin diobservasi terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Oke. Saya itu gini Bu, untuk pembelajaran berdiferensiasi itu saya anggap sangat penting Bu, karena di TK itu anaknya itu berbagai macam Bu, sesuai dengan kebutuhan atau minat, juga dengan gaya belajarnya. Jadinya saya akan melayani anak-anak tersebut dengan pembelajaran yang menyenangkan, terus yang lebih bermakna, kemudian pembelajaran yang apa ya Bu ya, sesuai dengan yang ada di sekitarnya gitu Bu. Gitu ya. Berarti langkah apa sih yang sebelumnya Bu Ratna lakukan? Nih, untuk pembelajaran besok saya itu pertama itu mempersiapkan modul ajar Bu. Kemudian di dalam modul ajar itu pasti ada disertakan dengan tujuan pembelajaran, terus kegiatan pembelajaran, kemudian media, alat, dan kemudian setelah kegiatan itu juga ada kegiatan penutup, begitu Bu. Baik, Bu Ratna besok sudah menyiapkan RPP, strateginya, kemudian metode maupun media pembelajarannya juga. Nah, kalau boleh saya tahu, besok Bu Ratna akan menyampaikan materi apa ya? Besok itu rencananya saya akan menyampaikan tentang pengenalan mata uang Bu, karena terkait dengan tema yaitu kegemaranku, dan saya ambil yang temanya yaitu gemar menabung. Jadinya di sini saya akan mengenalkan angka nominal dari uang-uang tersebut agar anak juga mengerti angka dari uang itu. Berarti pengenalan bilangan gitu. Iya. Baik, dalam pengenalan bilangan itu apa sih tujuan pembelajaran Bu Ratna? Iya. Tujuan pembelajaran besok Bu, yaitu yang pertama yaitu anak itu dapat mengenal bilangan, terutama yang ada di nilai nominal uang, baik dari uang logam maupun juga uang kertas. Di sini saya juga mengenalkan berbagai jenis uang, dari uang logam dan uang kertasnya. Dan tak lupa Bu, saya juga akan membiasakan anak untuk berperilaku hemat Bu, dengan cara menabungkan menyisihkan uang jajannya itu Bu di ATM di ATM duta Bu. Di sana nanti, karena di lembaga saya itu
ada ATM-nya khusus di TK 2 Tegaren, jadinya anak itu akan dibiasakan untuk menabung dari sisa uang jajannya. Baik, tadi Bu Ratna menyampaikan bahwa anak-anak akan dikembangkan melalui pengenalan bilangan melalui ATM, ATM ya. Nah, benar begitu ya. Tentu Bu Ratna sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, persiapan apa saja nih yang sudah Bu Ratna lakukan? Ya, untuk mempersiapkan itu yang tadi Bu yang saya sudah sebutkan, yaitu dan merancang modul aja, kemudian bersama perangkatnya yaitu media, merancang kegiatan berdiferensiasi Bu. Di sini ada kegiatan berdiferensi itu saya berikan ada 3 kegiatan yang bisa dipilih anak Bu, yaitu yang pertama yaitu menjiplak uang koin Bu, untuk melatih keterampilan halusnya, dan kemudian untuk pengenalan angka juga dari jiplakan uang itu, kemudian juga cara menggunting uang itu, jadinya motorik lebih berfokus pada motorik halusnya. Yang kemudian yang kedua yaitu menirukan angka Bu dari nilai nominal uang dari kertas itu, jadinya di situ nanti di uang itu ada angka-angkanya, kemudian anak menyalin angkanya dan menyebutkan ada angka berapakah di situ. Itu sebagai pengenalan bilangan Bu, yang saya bilangan untuk mengembangkan aspek kognitifnya. Terus yang ketiga yaitu kegiatan menabung itu Bu, praktik menabung di ATM itu. Ini untuk kinestetik Bu, karena anak yang gaya belajar kinestetik itu otomatis dia akan belajar dengan cara bergerak. Nah, dia akan memahami bagaimana nilai bilangan dari uang tersebut itu dengan mencocokkan uangnya, kemudian memencet nomor-nomor tombol-tombol yang ada di ATM itu, kemudian juga memasukkan dengan tentunya di ATM itu juga ada lampu indikatornya yang lebih menarik dan membuat penasaran anak-anak begitu Bu. Luar biasa ya, Bu Ratna sudah mempersiapkan mulai dari modul ajar, kemudian medianya, strateginya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, pada media pembelajarannya yaitu ATM, mungkin bisa spesifik lagi, bisa disampaikan bahwa bagaimana bentuk medianya itu, ATM-nya itu. Ya, kalau saya itu merancangnya itu bentuk medianya itu ya seperti ATM Bu, seperti ATM yang ada di bank-bank itu, ya ada tombolnya dan juga ada tempatnya untuk memasukkan kartu ATM-nya. Terus ada lampu indikatornya yang nanti waktu ATM-nya dimasukkan, lampu indikatornya juga menyala. Kemudian juga di situ ada tombol-tombolnya untuk pengenalan angka, dan kemudian untuk memasukkan uang yang ditabungkan itu. Dan itu semua terbuat dari barang bekas Bu, barang bekas yang ada di sekitar anak, jadinya nanti kalau orang tua menghendaki nanti bisa membuat sendiri begitu Bu. Luar biasa ya Bu Ratna, bisa memanfaatkan barang-barang bekas, barang-barang di sekitar untuk media pembelajaran. Nah, dari pembuatan media pembelajaran tersebut, apakah kendala yang Bu Ratna hadapi? Iya, tentunya untuk media pembelajaran ATM itu anak tidak mampu Bu untuk merancangnya, berarti membutuhkan bantuan guru atau orang dewasa untuk membentuk ATM itu. Tetapi yang paling hakiki yaitu anak itu dapat mengenal bilangan dari mesin ATM itu, kemudian dia akan mengetahui nominal uang yang dia miliki, jadinya anak mengerti angka dan mengerti nilai nominal dari uang tersebut. Berarti tapi anak tidak bisa membuat medianya sendiri ya. Itu yang berarti yang membuat gurunya. Nah, dari kendala tersebut bagaimana cara Bu Ratna untuk mengantisipasinya? Iya. Kalau selama ini Bu, saya untuk pembuatan media pembelajaran itu saya merancang bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat Bu, karena ya kalau saya sendiri mungkin membutuhkan waktu yang lama Bu untuk efisiensi waktu dan juga untuk lebih menariknya. Jadinya saya membutuhkan rekan sejawat untuk bekerja sama membuat mesin ATM itu. Luar biasa sekali Bu Ratna, sudah bisa mengatasi sendiri ya kendala-kendala yang dihadapi dan memberikan solusi-solusi yang tepat juga. Nah, sekarang dari peserta didik nih, adakah kendala yang dihadapi Bu Ratna dalam menghadapi peserta didik?
khususnya pada materi pengenalan bilangan ini. Iya Bu, pasti kendala peserta didik itu pasti ada Bu, karena ya di TK itu berbagai macam karakteristik anak Bu yang unik sekali, dengan perbedaan kemampuan dan juga gaya belajar anak, kemudian juga minat. Itu yang sangat sulit Bu, karena kita harus sedikit itu juga harus memperhatikan kebutuhan, juga bukan hanya sedikit Bu, tetapi kita juga harus memaksimalkan kemampuan kita agar bisa melayani murid-murid kita Bu, sesuai dengan minatnya, gaya belajarnya, agar mereka itu mendapat pembelajaran yang lebih bermakna dengan praktek langsung Bu, terutama dengan praktek langsung, dengan contextual learning, jadi yang ada di sekitarnya itu jadinya nyata dalam pembelajaran, sehingga akan menumbuhkan pengalaman yang bermakna untuk pembelajaran di tingkat selanjutnya. Luar biasa sekali, Bu Ratna tadi menyampaikan kendala yang dihadapi untuk mengatasi peserta didik dengan cara melakukan pemetaan ya, mapping mulai dari kesiapan belajar, kemudian dari profil belajarnya, gaya belajarnya itu, dan juga ya minatnya, kemudian strategi yang dilakukan Bu Ratna dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas. Tentunya untuk pembelajaran yang menyenangkan dan menarik pada anak ya. Nah, dari kesulitan yang dihadapi tersebut, strategi apa yang akan dilakukan Bu Ratna selanjutnya? Untuk menghadapi lagi pembelajaran selanjutnya, yaitu yang pertama yaitu saya harus memfokuskan atau terfokus pada kegiatan pembelajaran untuk hari ini seumpamanya atau untuk besok. Jadinya saya harus mempersiapkan jauh-jauh lebih jauh Bu, untuk mempersiapkan media pembelajaran, terus modul ajarnya, kemudian memaksimalkan potensi saya juga, kemudian menggali potensi-potensi anak, kemampuan anak di bidang apa kita usahakan untuk dikembangkan Bu, atau dimaksimalkan, begitu Bu. Baik, berarti tidak bisa langsung nih serta-merta ya, berarti juga butuh waktu, kolaborasi dan lain sebagainya. Baik, dari tujuan kemudian strategi yang telah disampaikan Bu Ratna tadi, apa sih indikator ketercapaian dari pengembangan yang ingin Bu Ratna inginkan, yang ingin Bu Ratna kembangkan? Dari pembelajaran besok saya itu ingin, yaitu dari indikator ketercapaiannya itu anak itu mampu mengenal bilangan, pertama itu Bu, bilangan ya, yaitu angka 1 sampai 10 itu yang ada di nominal uangnya, angka nominal uangnya itu. Jadinya nanti anak mengerti dari uang itu nanti berapa nilai nominalnya. Yang kedua yaitu anak itu memiliki perilaku hidup hemat itu untuk rajin menabung, dan kemudian anak juga bisa KSE-nya itu juga bisa berkembang Bu, dengan sosial emosionalnya, di mana nanti dalam praktek menabung di mesin ATM itu harus antri Bu, di mana dia juga harus bisa bersabar, bisa menghargai orang lain dalam menabung, ataupun juga nanti waktu unjuk kerja untuk hasil karya, memajang hasil karya itu juga bisa menghargai karya teman yang lain, begitu Bu. Baik, sudah berarti Bu Ratna melakukan mulai dari awal itu, mulai dari pengamatan, kemudian sebelumnya asesmen ya, kemudian observasi, pengamatan, dan kemudian dari pembelajaran itu kemudian dievaluasi ya. Nah, dari hasil evaluasi tersebut apa yang ingin Ibu untuk indikator ketercapaiannya itu loh? Untuk mempersiapkan itu ya Bu, indikator ketercapaian itu yang pertama yaitu saya harus memaksimalkan kompetensi diri saya. Yang kedua yaitu saya membangun kolaborasi dengan rekan sejawat, wali murid tentunya Bu, dan kemudian juga stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu untuk mendukung pembelajaran anak, di mana pembelajaran anak itu juga tidak hanya dipasrahkan di lembaga pendidikan atau di TK saja, tetapi juga pendidikan anak itu yang paling besar itu ada di keluarga, karena kalau di TK itu hanya 3 jam Bu, sedangkan di keluarga itu selebihnya yang paling banyak ada di keluarga. Jadinya kalau kita tidak berkolaborasi dengan wali murid,
dan stakeholder yang lain di lingkungan sekolah, maka pembelajaran itu mustahil akan berhasil. Gitu Bu Nini. Berarti dengan adanya kolaborasi ya dengan seluruh stakeholder yang ada, pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas akan bisa berjalan dengan baik. Dan yang ini terakhir nih, harapan apa sih dari Bu Ratna dari kompetensi yang akan Bu Ratna kembangkan? Iya, harapan saya adalah sebagai pendidik Bu, adanya peningkatan Bu dalam kompetensi ini pedagogik, kemudian dalam kualitas pembelajaran yang saya berikan kepada anak-anak, dan yang paling utama itu pembelajaran saya berpihak kepada murid Bu, agar murid itu mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai bekal hidupnya nanti. Ya, luar biasa Bu Ratna, mudah-mudahan apa yang Ibu Ratna harapkan besok bisa terwujud ya. Dalam pembelajaran besok saya akan masuk ke dalam kelas dan melakukan observasi, dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi di sesi pasca supervisi gitu ya Bu Ratna. Yeah. Baik, untuk hari ini di sesi pra supervisi cukup sekian, kita berjumpa kembali besok ya. Iya Bu. Baik, terima kasih Bu Ratna atas Terima kasih Bu Nini. Iya, sampai jumpa besok. Senyum ceria, aku pasti bisa. Yes! Masuk semua? Iya. Coba di absen. Kalau kau suka hati panggil Japin. Kalau kau suka hati panggil Nara. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati panggil Tia. Dua, tiga, patok. Oke, anak-anak, hari ini kita mau belajar dari bermain. Siapa yang mau belajar dari bermain? Hari ini kita akan belajar menabung. Nggak bisa, menabung. Sama lihat menabung di mana? Di situ. ATM. Sekolah di mana lagi yang menabung? Bang, siapa yang pernah ke bank? Bisa pernah ke bank, harus sopo lho. Mbak Ici, siapa yang pernah ke bank? Siapa pernah ke bank? Neng bank ada apa Mbak Isa? Ada uang. Ada petugasnya. Ya tau deh, cantik-cantik. Ada satpame. Saya punya apa ini? Siapa mau uang? Coba tak tanya, ini uang berapa ya? Coba, ini angka berapa? Berapa aja? 2.000. Ini namanya uang 2.000. Gitu. Nah, ini namanya apa? Uang kertas. Kalau ini. Nah, ini namanya uang koin. Koin. Ada angkanya berapa ini? Bukan ini. 5 0. Berarti ini 500. 500.
berapa Jo? 500. Tepuk tangan semuanya. Nah, hari ini kegiatan mainnya Jo, ada yang menjiplak angka 2 ditulis sini. Mas Didan, Mbak Lisa, 2 tulis 2. Nol. 2 ditulis 2. Nah, 0 ditulis 0. 0. Angka 2. Nah, jadi uang 2.000. Oke. Yang kedua, oh ini ditaruh ini yo. Nah, bar ngono ditaruh sini. Yo. Bar ngono gini. Usuk. Oh, enek angkanya Mas Pari. Sudah digunting lingkaran. Lingkaran. Sudah. Jadilah uang. Yang ketiga yaitu kita menabung. Caranya gini Mas. Yuk. Ada ATM. Apa namanya? ATM itu untuk membuka ATM-nya. Ini namanya kartu ATM, ya. Kartu ATM digunakan untuk membuka ATM. Gini ya. Nanti kalau kamu gini kan nanti menyala. Oke. Ini angka berapa? Cio, ini angka berapa? 2 taruh sini. Pencet 2. Oh, ini berapa? 0. Nah, ini berapa? 0. Nah, ini berapa? 0. Oke, dimasukkan uangnya. Bisa enggak? Iya bisa. Oke. Yang mati. Ditarik itu, ditarik. Mati. Oke. Nolnya berapa yuk? Nolnya ada 5. Berapa ini? 100.000. Berapa? 100.000. Wah, anak itu Sat. Terus Sat. Pinter Asat. Bukan di CC, sebentar. Bisa pinter. Oke, ambil kertasnya satu-satu. Oke, ambilkan sini. Oke, di sini. Angkanya dicontoh ya, 1. Nah, di sini. Angkanya dicontoh. Si besar ya, si besar. Punya saya dia. Pinter. Hidup memang kalian wujudkan, jangan lupa kita bukan. Hari ini siapa yang sudah nabung? Ya, yang ditabung apa? Uang. Pakai apa disini? Apa namanya? Siapa yang tadi sudah menulis apa? Siapa tadi yang sudah siapa yang sudah menabung di sini tadi? Saya. Hari ini gimana? Mainnya senang atau enggak ya? Siapa yang besok mau bermain dan belajar lagi? Besok semangat belajar ya. Terus tadi Bu Ratna tadi tidak lupa kalau menabung itu harus gimana? Harus antri. Tidak apa Mbak Farah le antri? Bendak jongkok-jongkokan ya Mas Farid ya. Nah, jangan lupa pesan Bu Ratna besok menyisihkan uangnya untuk ditabung. Oke? Yuk. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai
ganti baju, makan siang, istirahat, jangan lupa mengaji. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Bu Ratna. Waalaikumsalam Bu Nini, selamat siang juga. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya Bu Ratna, karena kemarin 2 hari yang lalu kita sudah melakukan supervisi, kemudian kemarin Bu Ratna sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas dan saya mengamatinya melalui observasi di dalam kelas Bu Ratna. Nah, dan kita pada hari ini kita akan kembali untuk merefleksikan kegiatan observasi kemarin. Kelanjutan dari rangkaian kegiatan supervisi akademik. Dari kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin, apa sih tujuan supervisi yang akan Bu Ratna harapkan? Iya Bu. Dari kegiatan supervisi hari ini saya itu mengharapkan Bu adanya penguatan dari apa yang telah saya lakukan dalam pembelajaran kemarin, terutama dalam pengembangan kemampuan saya Bu, yaitu kemampuan pedagogi, juga pengembangan KSE dalam penerapan dalam pembelajaran, serta tidak lupa yaitu tentang penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di dalam pembelajaran untuk anak didik saya. Baik, Bu Ratna sudah berarti dari tujuan yang diharapkan Bu Ratna sudah tercapai ya. Kemudian tujuan apakah tujuan tersebut sudah Bu Ratna lakukan pada saat mengajar kemarin? Iya, tujuan itu sudah saya lakukan, yaitu terbukti itu ada di modul ajar, karena di dalam modul ajar saya itu sudah ada apa itu ya Bu, pendekatannya atau pengembangannya di dalam KSE, yaitu ada 5 kompetensinya Bu, dari kesadaran diri, yaitu saya dengan menerapkan Minspul ataupun dengan teknik stop yang ada di kegiatan pembukaan. Kemudian saya juga KSE dengan kesadaran sosial Bu, di mana dalam kegiatan inti itu juga ada kegiatan berkelompok dengan berpraktek menabung di ATM dengan berkolaborasi dengan teman. Kemudian saya juga menerapkan juga itu keputusan yang bertanggung jawab, di mana di dalam penutupan itu ada merefleksikan kegiatan main yang dipilih untuk besok, kegiatan apa yang dipilihnya dan alasan apa yang mereka pilih. Kemudian juga menghargai hasil karya anak yang lain Bu, dari hasil karya yang ditunjukkan dari anak yang lain itu juga. Juga ada Bu yang lupa Bu, untuk diferensiasi itu juga di dalam kegiatan inti saya juga melakukan adanya berdiferensiasi proses Bu, di mana kegiatan inti saya ada 3 kegiatan inti Bu kemarin. Terus kemudian juga ada berdiferensi konten, di mana saya juga di situ saya memberikan informasi, terus kemudian juga memberikan petunjuk atau gambaran bagaimana langkah-langkahnya, terus kemudian memberikan kontennya yaitu melalui media pembelajaran yaitu mesin ATM gitu. Berarti seluruh mulai dari berarti patokannya tadi mulai dari modul ajar ya, modul ajar, kemudian Ratna sudah melakukan seluruh dari rangkaian step by step dari rangkaian modul ajar tersebut. Nah, apakah indikator tersebut sudah, semua indikator pengembangan tersebut sudah Bu Ratna lakukan semuanya tanpa terkecuali atau masih ada yang kurang? Untuk indikator ketercapaiannya itu saya lihat dari asesmen ya Bu, dari asesmen ataupun dari asesmen proses itu anak-anak itu sudah mulai mengenal nilai-nilai atau mengenal bilangan Bu, dari nilai-nilai nominal uang itu. Kemudian dia juga mengenal apa itu uang logam dan juga uang kertas dengan kegiatan yang berbeda Bu tentunya. Terus kemudian dia juga mengembangkan sosial emosionalnya Bu, di mana dalam kegiatan berpraktek menabung di ATM itu mereka juga harus mengembangkan sikap sabar dan juga bertoleransi kepada teman yang lain dalam
berbeda pendapat dalam cara untuk memasukkan, cara untuk menabungnya Bu, begitu. Berarti dari semua indikator itu berarti sudah tercapai semuanya ya Bu Ratna. Luar biasa ya Bu Ratna. Bu Ratna sudah berhasil melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan memasukkan KSE-nya juga sangat komplit ya, luar biasa, sudah terlaksanakan dengan baik. Nah, Bu Ratna, sebelum kegiatan observasi kita kemarin, Bu Ratna kan sudah menyusun mulai modul ajar, kemudian strategi yang akan dikembangkan, kemudian tentunya membuat media pembelajaran juga. Kemarin media pembelajarannya adalah ATM, menarik sekali ya Bu Ratna. Nah, bagaimana menurut Bu Ratna setelah pelaksanaan proses pembelajaran di kelas kemarin? Ya, menurut saya pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin itu menyenangkan Bu, dan pembelajaran itu lebih bermakna. Karena apa? Dengan pembelajaran yang berbeda, dengan gaya belajar yang berbeda, anak yang memiliki apa ya Bu ya, perbedaan kemampuan dan memiliki gaya belajar yang berbeda itu terlayani Bu, terlihat dari ketercapaiannya, yaitu mengenal bilangan yang ada di nominal uang itu dengan berbagai kegiatannya. Benar sekali Bu Ratna. Kemarin dari pengamatan saya saat di dalam kelas, saya dari hasil bincang-bincang kita di prasupervisi tentang tujuan, kemudian tujuannya, dan kemudian sekarang hasil pengamatan saya, kemudian akhirnya dari pengamatan, dan saya bisa mengemukakan, menyampaikan bahwa kegiatan pembelajaran yang telah Bu Ratna lakukan kemarin juga sudah sangat baik untuk kelas awal ya, kelas kelompok A itu sudah luar biasa Bu Ratna menurut saya. Karena apa? Anak-anak dari hasil pembelajaran kemarin, anak-anak sudah mengenal mata uang. Dan saya kemarin juga untuk anak masih kelas awal itu kan, untuk kita masih di bulan-bulan semester awal ini kan tentunya mengenal angka itu masih sulit ya. Itu kemarin itu luar biasa, anak-anak sudah bisa, kemudian mengenal angka mulai 1 sampai 10 ya sudah mengenal, kemudian tertarik juga kemarin ketika memasukkan uang di dalam ATM itu kan saling berebut ya. Kemudian menjiplaknya, mungkin kalau untuk menjiplak karena motorik halus ya, masih perlu pendampingan ya kemarin itu, karena ya anak itu kan berbeda-beda motorik halusnya. Jadi saya rasa itu sudah luar biasa. Tapi yang saya tertarik kemarin itu ya itu dengan media pembelajaran yang Bu Ratna lakukan, yang Bu Ratna sediakan kemarin, ATM itu sangat menarik, anak-anak itu antusias sekali. Nah, kemudian dari segi KSN-nya juga Bu Ratna telah menyampaikan ketika anak-anak tidak bisa dikondisikan, Bu Ratna menyampaikan melakukan mindfulness, kemudian walaupun hanya sederhana sekali, tapi ketika patung itu sangat luar biasa itu mengendalikan anak ya, itu luar biasa sekali. Kemudian dari hasil yang selanjutnya apalagi ya? Dari penilaiannya juga dari pengamatan saya juga bagus, apalagi ya itu sangat bagus loh Bu Ratna. Kemudian yang ingin saya tanyakan nih, dari hasil pembelajaran kemarin masukan sudah cukup menarik, inspirasi apa yang timbul dari pengalaman belajar ini? Dari hasil pengalaman kemarin Bu, anak itu lebih senang atau lebih nyaman itu dengan pembelajaran yang contextual learning, yaitu di mana pembelajaran itu ada di lingkungan sekitar dan menggunakan benda nyata Bu. Jadinya anak itu berpraktek langsung, di mana dia mengenal uang aslinya, mengenal uang logam asli, dan dia juga bisa mengaplikasikan atau mengoperasikan alat sederhana seperti ATM sederhana yang telah kami buat bersama-sama dengan rekan guru. Begitu Bu Nini. Baik, benar, dengan kegiatan pembelajaran contextual learning ya. Baik, benar sekali Bu Ratna, dari pengamatan saya kemarin, pembelajaran yang dilakukan Bu Ratna itu cukup mengena, karena dengan penggunaan nyata ya, dengan uang, kemudian dengan miniatur ATM juga, dan juga pembelajaran
diferensiasinya juga sudah masuk. Nah, itu tanpa disadari itu berarti kan sudah melakukan, ya memang sudah terencana, tapi kan ya tanpa disadari juga dari sebelumnya apa yang permasalahan yang mungkin Bu Ratna sebelumnya dikhawatirkan kan dengan pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik ya, dengan pembelajaran diferensiasi ini. Nah, apa sih yang ingin Bu Ratna kembangkan lagi setelah kegiatan ini, pembelajaran ini? Untuk saya kembangkan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Nenek, saya itu saya akan terus continue Bu dalam pembuatan modul ajar itu ada pengembangan atau seperti pengembangan diferensiasi, terus juga KSE karena semuanya sangat penting Bu, dengan yang utama itu dengan pemetaan kebutuhan belajar anak, karena tanpa adanya pemetaan kebutuhan belajar anak maka kita tidak akan melayani anak secara maksimal, di mana potensinya nanti kalau sesuai dengan kebutuhannya maka dia akan potensinya itu akan terkembang sesuai dengan kodratnya Bu, di mana pembelajaran itu yang pada hakikatnya itu akan memberikan keselamatan, kebahagiaan pada umur setinggi-tingginya sebagai bekal hidup yang nantinya Bu. Luar biasa Bu Ratna, apa yang disampaikan Bu Ratna pada hari ini, refleksinya terkait pembelajaran kemarin, mulai dari observasi, kemudian dari observasi juga sangat luar biasa ya Bu Ratna. Bu Ratna sudah benar-benar melakukan, mengimplementasikan terkait dengan pembelajaran diferensiasi, dengan KSE, dan mudah-mudahan ini dapat mengembangkan kemampuan kompetensi dari anak juga, kemampuan pedagogiknya, dan bisa untuk selanjutnya lebih ditingkatkan lagi melalui kegiatan pembelajaran yang lain dengan media-media pembelajaran lain. Karena mudah-mudahan bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik lain pada anak. Nah, untuk yang terakhir nih, adakah pesan dari Bu Ratna atau apa yang ingin disampaikan Bu Ratna? Ya, terima kasih Bu Nini dalam kegiatan supervisi ini. Yang pertama itu saya mengambil nilai bahwa kita adalah makhluk manusia biasa Bu, pasti suatu saat itu pasti ada kekurangan, di mana dalam kegiatan supervisi ini kita dapat mengetahui atau merefleksikan kekuatan atau merefleksikan diri, apakah kekuatan kita, apakah kekurangan kita. Maka untuk kedepannya kita akan menggunakan kekuatan kita itu untuk memberikan peningkatan kualitas pembelajaran. Jadinya aset-aset yang kita punya maupun aset yang saya sendiri punyai ataupun dari lembaga atau sekolah kita, maka kita berdayakan agar untuk mencapai kualitas pembelajaran dan memaksimalkan pelayanan kita kepada yang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Begitu Bu Nini. Luar biasa, mudah-mudahan harapan Bu Ratna yang tadi bisa terwujud ya, tercapai, dan jangan lupa untuk terus belajar dan belajar. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali ya nanti. Saya akan ikuti perkembangannya Bu Ratna beberapa bulan ke depan atau ya beberapa minggu atau bulan ke depan. Nanti saya akan ingin mengetahui perkembangan Bu Ratna bagaimana untuk pembelajaran di dalam kelas. Jangan lupa nanti Bu Ratna menghubungi saya ya, bagaimana terkait perkembangannya anak-anak pembelajaran di kelas atau apabila memiliki kesulitan dalam pembelajaran bisa sharing-sharing. Ya Bu, ya. Terima kasih Bu Nini atas pendampingan supervisinya hari ini. Semoga untuk saya khususnya itu membawakan kemajuan Bu untuk peningkatan kompetensi saya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Saya akhiri sekian Bu Ratna. Kita bertemu kembali di waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Nini.